Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Jejak Langkah Profesor. Tamu kita kali ini adalah beliau Bapak Profesor Dr. Tonto Soeharto SAG MAG. Beliau ini adalah profesor di bidang filsafat pendidikan Islam. Pak Prof, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya pangestunipun. Beliau ini adalah senior saya, profesor. Beliau lebih duluan beberapa bulan dibanding saya. Jadi beliau ini ya saya anggap sebagai kakak akademik saya. Saya banyak berguru pada beliau karena pengalaman beliau lebih banyak tentu saja. Bukankah begitu, Pak Prof? Alhamdulillah. Pak Prof, kali ini mohon berkenan untuk menyampaikan sebuah topik yang mungkin berguna untuk seluruh pemirsa di Indonesia. Topik kita kali ini yang ingin kita perbincangkan adalah tentang moderasi beragama, Pak Prof. Mohon jelaskan dulu, Pak Prof, apa itu moderasi beragama secara singkat saja, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prof. Sujito. Moderasi beragama ini menjadi tema penting saya kira untuk bangsa Indonesia saat ini. Sebenarnya moderasi beragama itu sederhana saja. Jadi bagaimana di dalam beragama itu kita memiliki sikap moderat sehingga tidak eksklusif, tidak intoleran, tetap memperhatikan wawasan kebangsaan, juga memiliki wawasan bagaimana kita menyikapi pandangan yang berbeda terhadap agama-agama yang berbeda. Itu yang menjadi concern sesungguhnya dalam moderasi beragama. Ya, terima kasih Pak Prof. Pak Prof, yang saya khawatirkan dalam gerakan moderasi beragama ini sebagai akademisi kita kan harus adil ya Pak. Jadi istilahnya gerakan moderasi beragama ini juga diterima oleh kaum moderat dan juga harusnya juga diterima oleh kaum yang kita anggap atau yang sementara ini dianggap radikal. Itu konsep untuk bisa diterima dari kedua belah pihak itu bagaimana Pak Prof? Karena dari istilahnya moderasi beragama itu tentu saja kan pasti berpihak kepada yang kaum moderat. Mohon Pak Prof jelaskan. Iya. Sebenarnya moderasi beragama untuk konteks Indonesia itu sudah berjalan sejak Islam masuk ke Indonesia. Kalau bahasa Thomas Arnold itu bahwa Islam ke Indonesia itu masuk dengan damai. Artinya sejak ratusan tahun yang lalu berdakwah itu dilakukan secara damai, tidak ada konflik, tidak, artinya ada budaya lokal, tradisi lokal yang diapresiasi oleh para pendakwah Islam di saat itu. Akan tetapi ketika memasuki Indonesia era reformasi ada kecenderungan berubah yang itu dibawa dari Arab Spring, yaitu bagaimana terjadinya konteks dunia Islam di dunia Arab dan Timur Tengah itu ingin merubah posisi dari Islam yang sesungguhnya ke arah politik tertentu. Nah, ini berimplikasi kepada Islam Indonesia ya. Oleh karena itu pada sejak reformasi itu banyak kelompok-kelompok yang memiliki sikap ingin memaksakan kehendaknya. Ini sebab kafir, ini bid'ah, ini dilarang, ini tidak haram, dan bahkan ada yang menghalalkan darah kalau memang itu dianggap bertentangan dengan ideologi yang dianutnya. Ini bahaya bagi keberagamaan di Indonesia yang sejak awal sudah dicap moderat. Nah, kelompok-kelompok ini bukan hanya memasuki ormas-ormas tertentu, tetapi paham-paham itu masuk ke lembaga pendidikan. Ini yang lebih lawan lagi. Artinya mereka secara pelan-pelan, secara senyap membangun sekolah, membangun pesantren, membangun madrasah, itu membuatkan paham-paham yang ingin merasa paham itu benar sendiri. Padahal di dalam moderasi beragama kita punya pandangan toleransi, tidak eksklusif. Nah, ini yang menjadi hal penting. Ketika itu misalnya ada kelompok-kelompok
yang berpandangan seperti itu ketika diakui sebagai kelompok yang intoleran, mereka tidak mau. Ya. Artinya ada pandangan kelompok yang sesungguhnya mereka dari sisi sikap beragama itu intoleran, mereka juga mengaku bahwa mereka itu adalah kelompok bagian moderat. Ya. Ini yang menjadi permasalahan. Ya, makasih Pak Prof. Pak Prof, jadi seperti yang saya sampaikan di pertanyaan saya kedua, bahwa sebetulnya istilah radikal ini bagi sebagian orang itu kan suatu hal yang berkonotasi negatif gitu ya. Tapi untuk sebagian orang radikal itu juga suatu hal yang penting. Bahkan Cak Nun dalam salah satu acaranya itu mengatakan bahwa setiap orang memang harus radikal dan setiap istilahnya untuk merubah sesuatu itu memang harus radikal. Sampai sejauh mana radikal yang bisa diterima dalam konteks moderasi ini, Pak Prof? Ya, terima kasih Pak Prof. Jadi begini, pandangan moderasi beragama itu berada di tengah. Tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Yang ke kanan-kananan itu arahnya nanti ke fundamentalis dan radikalisme. Sedangkan yang ke kiri nanti adalah komunisme dan ateisme. Nah, kita umat Islam Indonesia itu tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ini ada berada di tengah-tengah, di poros tengah. Jadi ketika misalnya sholat itu tidak menyepelekan, juga tidak menganggap berat, tidak tasyadud, juga tidak tasahul. Nah, ini adalah pandangan yang beragama. Termasuk juga ketika memandang orang lain. Jadi bukan moderat itu hanya disandingkan dengan radikal. Ya, tetapi tengah-tengah. Yang ke kanan akhirnya ke radikal, yang ke kiri nanti ke komunis. Nah, kita ada tengah-tengah rel itu tadi. Ini memperkuat moderasi beragama untuk Islam Indonesia. Ini itu yang harus dipahami. Jadi bukan hanya di sisi sebelah kanan saja, bukan, tetapi juga harus menyampingkan sisi sebelah kiri. Ya, makasih Pak Prof. Pak Prof, begini, ada misalnya kaum muda ya Pak Prof ya. Kaum muda itu sekarang beranggapan bahwa radikal itu juga bermakna revolusioner, radikal itu juga bermakna pembaharu, sehingga namanya sebuah gerakan pembaharuan dalam konteks yang dipahami mereka ya Pak Prof, itu tentu saja banyak menarik minat para kaum muda, sehingga pada saat ada yang lagi tren sekarang misalnya gerakan hijrah dan sebagainya, mungkin Pak Prof juga nanti mohon dijelaskan juga apakah gerakan hijrah yang sekarang itu juga menjadi salah satu bagian dari gerakan-gerakan yang harus dimoderasi Pak. Baik, terima kasih. Jadi konteks moderasi ketika diversuskan dengan radikalisme itu memang hanya satu pihak. Sesungguhnya moderasi itu bukan juga hanya ke kanan tapi ke kiri seperti yang saya katakan tadi. Nah, sekarang itu ada orang salah memahami tentang konsep radikal. Jadi memang radikal itu di dalam berfilsafat, di dalam berpikir itu memang keharusan. Berpikir itu harus radikal sampai ke akar-akarnya. Tetapi ini digunakan di dalam istilah politik, ingin mengubah sesuatu sistem tata negara secara radikal dengan mengubah secara keseluruhan dengan sistem tertentu. Nah, ini yang digunakan dalam dunia politik. Oleh karena itu, ketika ada kelompok-kelompok yang ingin mengubah sistem politik tertentu di NKRI ini yang secara radikal tadi, tindakannya nyata, maka itu bisa dikenai hukum. Tetapi kalau hanya sekedar berpikir radikal itu sah saja, bahkan menjadi keharusan. Artinya berpikir sampai ke akar-akarnya itu menjadi tuntutan. Tetapi kalau bertindak dalam arti radikalisme mengarah kepada ekstremisme dan intoleransi, ini yang akan dikenai tindakan hukum. Oleh karena itu ada sekarang kelompok-kelompok yang menjadi tren hijrah tadi ya. Hijrah itu sesungguhnya adalah melakukan proses perpindahan. Jadi hijrah secara bahasa itu adalah pindah. Tetapi bukan berarti hijrah itu tanpa tuntunan, tanpa bimbingan. Ya, nah ini yang sering salah dipahami. Orang hijrah itu asal pakai jilbab, fisiknya itu tadi berubah secara total, bukan itu. Iya, itu adalah yang tampak dohir. Tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana proses itu diarahkan.
Jadi banyak sekarang itu orang berguru hanya kepada ke guru ataupun ustadz dadakan. Masuk Nah Google. ini yang jadi problem, termasuk juga belajar ada di Google. Jadi kalau dalam tradisi keilmuan Islam, seseorang itu berguru itu ada urutannya. Dia belajar ke sini, kemudian guru ini belajar kepada guru tersebut sampai kepada Rasul. Itu yang disebut dengan sanad. Makanya dalam sebuah hadis itu ada an. Artinya Imam Bukhari itu belajar ke sana sampai kepada Rasulullah. Nah, dalam konteks hijrah saat ini orang mengabaikan itu semua. Jadi yang penting dia tampak bagus segala macam tanpa guru. Nah ini yang menjadi bahaya. Ya, makasih Pak Prof. Pak Prof begini. Jadi untuk kaum yang sebetulnya memiliki keinginan hijrah tetapi akhirnya menjadi bernuansa radikal, itu sebetulnya yang perlu dikoreksi adalah gurunya ataukah caranya Pak Prof. Kalau seandainya harus berguru, ke siapa gurunya? Sementara kita juga namanya mencari penuntun itu juga tidak mudah. Di sini mungkin kita di Indonesia mengenal beberapa orang yang menjadi panutan, bahkan di YouTube itu ada influencer Pak, Ya, Pak Prof. Para pemirsa, beliau itu juga dekan dari Fakultas Adab dan Bahasa, sehingga beliau pengalamannya juga sangat banyak. Mohon dijawab pertanyaan saya Pak Prof. Mohon, jadi dalam ulasan kita ini bisa adil dari dua belah pihak Pak Prof ya. Jadi dari kaum yang pro radikal, dari kaum yang pro moderat. Jadi mohon akhirnya perbincangan kita itu paling tidak menjadi referensi dan sekaligus menjadi solusi dari sebagian orang yang masih memiliki banyak pertanyaan Pak Prof tentang ini. Mohon dijelaskan. Salah satu indikator seseorang memiliki paham moderat itu adalah dia lebih mementingkan ijtihad daripada jihad. Di dalam beristihad itu